Ada yang berbeda dalam senang-senang Salatiga atau S3 kali ini. Sebelum menyusuri jalan, kami justru mengisi perut ke kuliner legenda Salatiga, yaitu Soto Esto. Restoran ini telah ditetapkan sebagai 10 makanan heritage di Salatiga. Soto ini lezat dan gurih, bersantan, serta harganya terjangkau. Soto Esto semula berjualan di garasi bus Esto pada tahun 1940. Esto adalah perusahaan transportasi pertama di Salatiga, didirikan pada tahun 1920. Setelah perut kenyang, kami memulai perjalanan S3 ke destinasi pertama. Oh ya, S3 kali ini diikuti 20 peserta. Semuanya adalah warga Kampung Becik. Mereka terdiri atas anak-anak usia SMP hingga lulusan SMK. Hotel Kali Taman kini hanya tinggal kenangan. Gedung bersejarah yang berusia hampir 1 abad ini kini telah beralih fungsi menjadi kantor Bank Jawa Tengah. Penampilannya telah berubah, kecuali teras dan muka depan dibiarkan tetap asli. Hotel Kali Taman dibangun pada tahun 1834 oleh Raja Kopi Salatiga, keluarga Hamar. Pada zamannya, hotel ini tergolong mewah karena memiliki kolam renang dan berdiri di lokasi yang sangat strategis. Hotel ini melarang orang Indonesia untuk masuk. Diskriminatif memang. Begitu Belanda hengkang dari Indonesia pada tahun 1945, Hotel Kali Taman diambil alih pemerintah Jawa Tengah. Kondisinya tidak terawat. Akhirnya kepemilikannya dibeli Bank Jawa Tengah. Destinasi selanjutnya adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB yang berlokasi di Bundaran Salatiga. Gereja ini adalah gereja tertua di Salatiga. Dibangun tepat 1 abad yang lalu, yaitu tahun 1823. Kondisi GPIB sangat terawat. Pihak pengurus mengizinkan kami untuk masuk ke dalam gereja. Gereja ini bisa menampung 100 jemaah. Kondisi interior gereja tidak banyak berubah. Dahulu, gereja ini digunakan untuk melayani keluarga tentara Belanda. Semula bangunan ini bukan gereja, melainkan gudang mesiu. Belanda mengalihfungsikannya karena lokasinya berada di jantung kota Salatiga. Gereja ini berdiri di atas taman yang asri dan luas. Sekarang kami berada di Jalan Jenderal Sudirman. Kawasan ini adalah pecinan Salatiga. Pemukiman ini berdiri sejak masa kolonial dulu. Di Salatiga, Belanda memisahkan pemukiman Eropa, Tionghoa, serta pribumi atas kepentingan budaya, politik, dan keamanan. Warga Eropa berada di sepanjang Jalan Diponegoro, sedang kaum pribumi bermukim di luar 2 kawasan itu. Pasar Salatiga berada di jantung kawasan pecinan. Disinilah roda ekonomi Salatiga bergerak kuat, didorong oleh warga Tionghoa Salatiga. Pasar pertama yang kami kunjungi adalah Pasar Loak Salatiga. Nama kerennya adalah Shopping. Lokasi ini biasanya ramai di akhir pekan dan menjadi surga para pemburu barang antik. Barang yang dijual beragam, mulai dari barang elektronik, pakaian, handphone, buku, sepeda, hingga besi longsor. Di Pasar Loak kami tidak lama, sebab sebagian besar tokonya masih tutup. Perjalanan kami lanjutkan ke Pasar Raya 2. Oh ya, jumlah pasar di Salatiga bisa mencapai 16 loh. Pasar Salatiga khususnya di Pasar Raya 2 kini bernasib tidak baik. Pembangunan gedung ini terbengkalai. Korban krisis moneter pada tahun 1998 lalu. Pada tahun 1995, Pasar Raya 2 ini akan dibangun menjadi Grand Mall Sudirman. Matahari sebagai investor akan mendirikan gedung berantai 6. Pihak pemodal angkat tangan untuk melanjutkannya karena tidak tahan dengan kenaikan suku bunga bank. Perjalanan kini mulai penat, matahari mulai meninggi. Tujuan kami selanjutnya adalah Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Salatiga di Jalan Sukawati. Keberadaan gedung ini sangat menonjol, lihat saja penampilannya. Gedung ini kini dikelola pemerintah kota Salatiga. Pemiliknya konon dulu keluarga Letnan Tionghoa Salatiga. Mereka meninggalkannya pada tahun 1965 lalu. Jika kita masuk ke dalam gedung, kita akan disuguhi foto-foto tua kota Salatiga di zaman Belanda. Pengelola gedung dengan sukarela menyampaikan sejarah Salatiga kepada para pengunjung. Destinasi terakhir adalah Kelenteng Hoktaekgyo. Lokasinya bersebelahan dengan gedung Dekranasda. Kelenteng ini menjadi penanda keberadaan kaum Tionghoa di Salatiga. Menurut sejumlah sumber, kaum Tionghoa mulai menetap di Salatiga sejak tahun 1740-an pasca geger pecinan di Batavia. Gedung ibadah ini sendiri didirikan pada tahun 1872. Menurut Pak Sony, pengurus Hoktaekgyo, kelenteng ini melayani 3 aliran atau tridharma, yaitu Buddha, Taoisme, dan Konghucu. Kaum Tionghoa telah hidup berdampingan secara harmoni dengan warga Salatiga lainnya. Keharmonian ini menjadi inti dasar kehidupan di kota Salatiga.
Pelajaran hidup seperti inilah yang kami dapat dari perjalanan S3 kali ini. Kami pulang dan kembali ke Kampung Becik pada siang harinya. Perjalanan selama 2 jam ternyata tidak terasa.